Oke, kembali lagi di video kami kali ini. Perkenalkan, kami dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan prodi Aquacultur. Jadi di video kami kali ini kami akan menjelaskan tentang pakan alami, yaitu Daphnia atau biasa disebut dengan kutu air, dan cara kultur pakan Daphnia ini. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Itu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Henry dengan NPM 1840101043. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful, NPM 1840101045. Perkenalkan, nama saya Nur Tasbia Srisani, NPM 1840101046. Perkenalkan, nama saya Fajar, NPM 1840101044. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi Daphnia. Daphnia adalah krustasea yang berukuran kecil yang hidup di perairan tawar, atau biasa juga kita menyebutnya itu sebagai kutu air. Saya akan menjelaskan tentang morfologi dari Daphnia. Pembagian segmen tubuh Daphnia hampir tidak terlihat. Kepala menyatu dengan bentuk membungkuk ke arah bawah bagian tubuh. Terlihat dengan jelas melalui lekukan yang jelas. Sebagian besar spesies Daphnia, hampir sebagian besar itu anggota tubuhnya tertutup oleh carapace atau tempurung dengan 6 pasang kaki yang biasanya terdapat pada rongga perut. Bagian tubuh Daphnia yang paling terlihat adalah mata, antena, dan sepasang seta. Sepasang kaki pertama dan kedua digunakan untuk membentuk arus kecil untuk mengeluarkan partikel makanan yang tak dapat diserap. Organ Daphnia untuk berenang didukung oleh antena kedua yang ukurannya lebih besar. Gerakan antena ini sangat berpengaruh untuk gerakan melawan arus. Akan jelaskan klasifikasi dari Daphnia, yaitu filum Arthropoda, kelas Crustacea, subkelas Branchiopoda, divisi Oligobranchiopoda, ordo Chradocera, subordo Euchradocera, famili Daphnidae, genus Daphnia, spesies Daphnia sp. Saya akan menjelaskan tentang siklus hidup Daphnia sp. Selama hidupnya, Daphnia sp mengalami 4 periode, yaitu telur, larva, muda, dan dewasa. Pertambahan ukuran terjadi sesaat setelah telur menetas di dalam ruang pengeraman. Setelah 2 kali mistar pertama, Daphnia sp yang bentuknya mirip Daphnia sp dewasa dilepas dari ruang pengeraman. Periode muda adalah istar tunggal antara istar anak terakhir dan istar dewasa pertama. Pada periode ini, sekelompok telur pertama mencapai perkembangan penuh di dalam ovarium. Setelah Daphnia sp ganti kulit, pada akhir istar muda memasuki istar dewasa pertama. Sekelompok telur pertama dilepaskan ke ruang pengeraman. Cara ini hanya menghasilkan individu betina saja, dan jumlah telur yang dihasilkan rata-rata 10 atau 20 butir. Telur berkembang dan menetas menjadi embrio, kemudian tumbuh menjadi juvenil Daphnia sp. Proses tumbuh ini masih berlangsung di ruang penetasan dalam tubuh induk. Anak Daphnia sp keluar dari ruang penetasan sudah dalam bentuk juvenil dan dikeluarkan pada saat induk mengalami pergantian kulit. Selanjutnya, proses penyebaran atau berkembang biak secara seksual maupun aseksual dalam perkembangbiakan aseksual akan menghasilkan telur yang bisa menetas tanpa perlu Daphnia jantan dan betina melakukan perkawinan dan menghasilkan anak. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara makan atau kebiasaan makan Daphnia sp. Daphnia sp ini bersifat non-selective filter feeder, yaitu memakan apa saja asal sesuai dengan ukuran mulutnya.
Cara Dapnia ini mendapatkan makanan dengan cara menggerakkan kaki toras pada pasangan pertama dan kedua kakinya sehingga akan terjadi gerakan air yang konstan. Pada pasangan kaki kelima akan bekerja menggulung air dan terbentuklah sebuah partikel, di mana partikel yang ada akan disaring oleh satae menggunakan kaki keempat dan kaki kelima. Partikel tersebut kemudian ditarik ke arah mulut dan ditelan di dalam mulut makanan yang akan dihaluskan lalu bergerak ke usus dan akan berakhir ke anus sebagai pos abdomen. Selanjutnya reproduksi, di mana reproduksi Dapnia SP dilakukan dengan dua cara, yaitu secara partogenesis dan seksual. Secara partogenesis yaitu reproduksi tanpa pembuahan. Telur akan matang dengan sendirinya di organ ovarium, yang kemudian dengan tidak bersamaan akan masuk ke kantong pengeraman melalui oviduct. Jumlah telur yang dihasilkan secara umum misalkan 10-20 butir. Jika kondisi kurang baik, misalnya perubahan suhu, kurang makan, produksi telur secara seksual menjadi berkurang, bahkan beberapa yang menetas akan berkembang jadi jantan. Dengan berkembangnya Dapnia SP jantan, maka polusi mulai berproduksi secara seksual. Dengan cara ini, telur-telur akan menghasilkan ukuran lebih besar dan kuningnya lebih banyak. Telur tersebut berwarna gelap dengan dominan buram serta bersifat haploid sehingga perlunya proses pembuahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan peranan Dapnia, kandungan Dapnia serta cara kultur pakan Dapnia ini. Dapnia berperan sebagai sumber pakan alami bagi larva ikan karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu kandungan nutrisi yang tinggi, ukurannya pun sesuai dengan bukaan mulut larva ikan, dan dapat dibudidayakan secara massal. Adapun kandungan yang dimiliki Dapnia ini biasanya menurut umur dan bergantung pada makanan yang dimakan. Kandungan protein biasanya sekitar 50% dari beras kering. Dapnia dewasa biasanya mengandung lemak yang lebih tinggi dibandingkan Dapnia juvenile atau Dapnia remaja, yaitu berkisar 20-30%, serta 4-6% Dapnia remaja. Pada beberapa jenis spesies ini dijumpai mengandung protein sebanyak 70%. Dapnia juga mengandung sejumlah enzim pencernaan seperti proteinase, peptidase, amilase, lipilase, serta selulase, yang dimana berfungsi sebagai ekso pada pencernaan larva ikan. Materi saya selanjutnya yaitu bagaimana cara mengkultur pakan alami jenis Dapnia SP ini. Langsung saja, langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu menyediakan tempat di mana kita akan mengkultur pakan ini. Tempat yang dapat kita gunakan sangat beragam, seperti bak semen, bekas kulkas, bak filter, akuarium, dan kolam. Namun secara tidak langsung kita dapat melihat seberapa banyak jumlah bibit yang akan tumbuh. Yang selanjutnya yaitu pemupukan. Secara bertahap kita dapat menaruh pada area yang terbuka. Pemupukan dilakukan tidak lain agar jenis hewan tipe plankton dapat tumbuh serta sebagai pakan alami benih ini. Tentu pupuk organik yang bisa digunakan serta mudah mendatangkan pupuk air atau Dapnia ini seperti kotoran ayam, kotoran burung, puyuh. Agar fitoplankton cepat tumbuh dan berkembang, usahakan tempat pada area terbuka agar mendapatkan sinar matahari. Nah, selanjutnya yaitu pengaturan volume air dan pengisian. Untuk wadah sediakan yang kedalamannya minimal 60 cm, yaitu sebagai tempat berteduh jika sinar matahari terlalu panas. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan pakan ini. Selanjutnya biarkan saja selama 2-4 hari plankton akan tumbuh sebagai makanan Dapnia. Ciri-ciri plankton tumbuh jika air sudah berubah menjadi warna hijau. Agar pertumbuhan fitoplankton cepat, perlu perangsang yaitu intensitas cahaya matahari yang tinggi. Kolam harus dikasih penutup seperti fiber transparan atau plastik. Nah, selanjutnya itu mengatur kualitas air. Kualitas air harus dicek terlebih dahulu apakah kesadaran sudah pas, yang biasanya 250 mg per liter, mengandung CO3 serta pH airnya. Jika air masih kurang standar, kita dapat melakukan pengapuran dengan kapur pertanian dan bisa diendapkan selama 1 minggu. Dan Dapnia SP ini tumbuh subur dan berkembang biak pada air yang mengandung amonia sekitar antara 0,35 sampai 0,61. Selanjutnya itu penambahan aerator. Pemberian aerator bertujuan mencukupi kadar oksigen dalam air untuk kebutuhan susu air ini, dan juga memberikan jenis air yang berkualitas prima sebagai penunjang kehidupan Dapnia.
ini berupa oksigen yang pas. Jika kebanyakan kandungan amoniaknya, yang akan terjadi justru dapat membahayakan Dapnia sp, karena amonia merupakan jenis racun. Waktu penebaran bibit. Jika dirasa persiapan wadah sudah selesai, kita dapat langsung menebarkan. Dalam jangka waktu 1 minggu, biasanya Dapnia sudah tumbuh dengan ciri-ciri berubahnya warna air kolam terlihat kemerah-merahan. Nah, selanjutnya masa pemanenan. Setelah lebih dari 1 minggu, yaitu hari ke-8, kita sudah dapat mengambil atau memanen Dapnia. Cara pemanenan, kita dapat mengambil Dapnia ini secara keseluruhan dari dalam wadah. Selanjutnya ukuran yang cocok buat larva ikan, berukuran 0,5 mm. Untuk mengambil yang berukuran 0,5 mm, kita dapat menggunakan jenis serok atau net lembut dengan lubang mata jaring 0,5 mm. Akan alami jenis Dapnia sp ini dapat kita berikan langsung pada bibit pemeliharaan. Kita juga dapat menyimpannya di dalam kulkas atau freezer untuk dibekukan sebagai pakan nantinya atau cadangan. Jadi itulah cara kultur Dapnia sp yang sederhana. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Kiranya materi yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua.